Bagaimana kalau suatu hari nanti itu benar-benar terjadi? Quran dengan lembaran-lembarannya ini lenyap, tiada, hilang. Maka apa yang terjadi kepada dirimu? Maka apa yang terjadi ketika hal itu disampaikan kepada para penghafal Quran? Mereka menangis, teman-teman semua. Menangis. Mereka terseduh-seduh dan mengatakan, bagaimana aku bisa hidup tanpa Al-Quran? Al-Quran adalah obat dalam kehidupanku. Al-Quran adalah penghibur hatiku dikala aku sedih dan gundah, dikala aku merasa sepi, dikala aku merasa terpuruk. Quran adalah sahabat terbaik dalam kehidupanku di dunia. Bagaimana mungkin kalau Quran betul-betul hilang sementara hafalanku belum seberapa? Di mana aku harus kembali atau kemana aku harus minta pertolongan kalau Quran betul-betul hilang dari lembaran-lembarannya? Mereka katakan, aku tidak sanggup kalau hal itu terjadi. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, karena kita membahas mengenai Al-Quran, saya ingin kita semua sama-sama doa. Allahumma arhamna bil Quran. Segala sesuatu. Ayo dah. Imam wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Saya bacakan artinya ya yang tadi kita baca. Ya Allah, karuniakan kami dengan Al-Quran, jadikan ia sebagai imam, cahaya, hidayah dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami bila ada ayat yang kami lupa mengingatnya, kami bodoh memahaminya. Karuniakan kepada kami kenikmatan membacanya siang dan malam. Jadikan Quran sebagai pembela, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu dia. Jadi doa yang kita baca tadi adalah sebuah doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kasih sayang Allah kepada kita dengan mengkaruniakan Al-Quran kepada kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan Al-Quran ya Allah sebagai imam, sebagai hidayah, sebagai sumber kasih sayang, sebagai petunjuk bagi kami ya Allah dalam kehidupan kami. Kita minta kepada Allah ya Allah, kadang-kadang dalam membersamai Al-Quran, kadang-kadang ya Allah kami nggak paham apa maksudnya. Kadang-kadang dalam membersamai Al-Quran nggak bisa-bisa dalam menghafalnya, susah dalam mempelajarinya. Ya Allah, mudahkan ya Allah, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pembela, sebagai sahabat kami yang menemani kami di hari akhir. Doanya indah ya teman-teman semua. Saya mulai membahas mengenai Al-Quran ini, kita ini sudah masuk di akhir bulan Rajab. Besok kita masuk ke bulan Sya'ban, dan kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia, kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, bulan suci Ramadan itu memiliki banyak sekali nama. Ada yang tahu nama-nama bulan suci Ramadan? Ada Syahrullah, bulannya Allah, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Apalagi Syahrul Siyam, bulan puasa, Syahrul Quran, betul? Syahrul Tilawah, bulannya tilawah, Syahrul Jud, bulannya kedermawanan, Syahrul Tarbiyah, bulannya pendidikan, Syahrul Sabar, bulannya sabar. Banyak sekali nama. Salah satu nama yang tadi saya sebutkan adalah bulan Ramadan, bulan Quran, bulannya tilawah, banyak baca Quran. Makanya malaikat Jibril tadarus itu
bersama dengan Nabi Muhammad SAW membaca Quran, menghatamkan Quran di setiap kali bulan suci Ramadan. Jadi untuk kita bisa tancap gas istilahnya di bulan suci Ramadan, tentu ada persiapan. Bagi teman-teman yang setiap hari sudah konsisten satu hari satu juz, Masya Allah, nanti bulan Ramadan nggak satu hari satu juz lagi, mungkin satu hari 5 juz, mungkin satu hari 3 juz. Bagi teman-teman yang satu hari saat ini masih setengah halaman atau satu halaman, nggak apa-apa, sedikit-sedikit, yang penting istiqamah. Saya mau cerita dulu teman-teman sekalian sebelum saya menjelaskan tentang Quran, supaya kita termotivasi untuk belajar Quran, untuk bersahabat dengannya, tiap hari gelisah kalau nggak bersama Quran. Kalau kita lihat dalam surah Muzammil ayat 4, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kalau mau bersama dengan Quran itu salah satu syaratnya adalah warattilil Qur'ana tartila. Surah Muzammil ayat 4. Baca Qur'annya dengan tartil. Baca Qur'annya dengan perlahan, baca Qur'annya dengan baik dan benar. Untuk bisa mencapai kemampuan bisa baca Quran dengan baik dan benar harus belajar. Jadi interaksi bersama Quran gak bisa main-main teman-teman semua. Indonesia ini penduduknya kurang lebih 270 juta jiwa, 87%-nya adalah orang Islam. Makanya Indonesia ini termasuk salah satu negara di dunia ini yang paling banyak orang Islamnya. Tapi ternyata 60% orang-orang Indonesia dikatakan sebagai orang yang buta huruf, tidak bisa baca Quran. Dan kita tidak mau itu terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan Quran, sementara Quran adalah petunjuk dan sumber hidayah dan asyifa, obat dan kekuatan bagi diri kita. Saya mau cerita sedikit soal Palestina, boleh? Ya, mungkin sudah mulai kita lupakan. Sudah 100 hari lebih kita mendengar kabar tentang Palestina. Sebagian orang sudah mulai terbiasa mendengar kisah itu sehingga sudah mulai lupa dengan Palestina. Maka hari ini saya ingatkan kembali teman-teman semua, teman-teman tahu apa yang menjadi kekuatan bagi orang-orang Palestina, khususnya teman-teman kita di Gaza. Mereka memiliki semboyan satu rumah satu penghafal Al-Quran, teman-teman semua. Penghafal Quran di Palestina itu banyaknya minta ampun. Satu bulan sebelum perang itu saya diminta video oleh salah satu lembaga Quran terbesar di Palestina, di Gaza khususnya. Mereka minta, tolong Ustaz Zaki, tolong buatin video dong, kami akan mengadakan bersama-sama khataman Al-Quran dan disaksikan oleh semua orang satu kali duduk, yaitu membaca 30 juz mutin, teman-teman semua. Kalau cuma sekedar hafal mungkin biasa gitu, tapi ini lancar bil ghaib, nggak pakai Quran, mungkin benar-benar lancar 30 juz dan dipertontonkan di depan banyak orang, dan jumlahnya ada sekitar 1000 para penghafal Quran yang akan diwisuda dengan bacaan Quran sekali duduk 30 juz mungkin. Mereka bilang begitu. Akhirnya saya buat videonya juga untuk mengucapkan selamat, dan 1 bulan setelah itu terjadi perang. Teman-teman lihat berbagai macam video-video yang berseliweran di beranda-beranda kita ketika mereka melintasi reruntuhan rumah mereka, yang dibaca Quran ataupun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu mengingat Allah. Quran bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana orang-orang di rumah sakit, mulai dari anak kecil, orang dewasa, nggak ada obat biusnya. Apa yang mereka lakukan? Ngaji, baca Quran. Bayangin kalau nggak hafal Quran gimana? Qurannya udah terbakar ke sana kemari gimana? Atau Qurannya sudah tertimpa reruntuhan, kalau nggak punya hafalan sama sekali di kepalanya, apa yang mereka baca? Namun mereka senandungkan Quran, di tengah-tengah mereka sedang dioperasi atau sedang diobati. Quran, betul? Atau ketika mereka melihat sanak keluarganya mati syahid, lisan yang keluar dari mulut mereka, pembicaraan atau suara yang keluar dari mulut mereka adalah zikir ataupun Quran, ayat-ayat Quran yang keluar, ya kan teman-teman semua? Kemudian kita lihat lagi karakter dari orang-orang Gaza Palestina ini. Mereka nggak pernah marah akan takdir yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak bilang, kenapa sih ya Allah gini banget kehidupan saya? Kan saya penghafal Quran, kan saya orang yang soleh ya Allah, kan saya orang yang taat. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah, tidak pernah mengatakan Allah tidak adil. Justru sebaliknya, yang keluar dari lisan mereka semuanya adalah puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal ya Allah. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan ya Allah. Kalaupun sedih, yang diteriaki adalah Allah. Pernah nggak lihat video seorang anak memeluk tubuh saudaranya? Ya Allah, Allah yang diteriaki, ya Allah, apa-apa Allah. Kenapa ada orang yang punya karakter begini? Karena mereka memiliki karakter
dari Al-Quran. Kalau nggak punya Quran dalam hati kita, dalam lisan kita, dalam keseharian kita, dapat kekuatannya dari mana? Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, Quran sebagai asyifa, dia obat bagi segala sesuatu. Maka pada hari ini saya mau bahas mengenai Quran supaya kita bersemangat dan kita buat target. Teman-teman semua, saya mau cerita dari zaman SMA dulu. Saya dan teman-teman itu punya kebiasaan, yaitu kita buat target ibadah di bulan suci Ramadan. Salah satunya target ibadah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Biasanya kami buat kesepakatan, sebulan kita harus khatam berapa kali nih? Berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Kita tentukan yuk dalam satu geng kita ini, dalam satu bulan mau berapa kali khatam. Biasanya standar ideal tuh 3 kali khatam. Itu ideal, standar ya, standar. Biasanya yang standar tuh 3 kali khatam. Lebih daripada itu berarti Masya Allah orang-orang yang hebat ya. Ada orang yang khatam dalam satu bulan 5 kali, 7 kali, 10 kali, Masya Allah luar biasa. Tapi pada saat itu saya dan teman-teman ya minimal 3 kali khatam lah gitu ya. Artinya satu hari harus baca sekian juz tuh untuk bisa menghatamkan 30 juz dalam waktu 1 bulan. Jadi silakan buat target ya supaya teman-teman semua bisa khatam dan kurangi interaksi yang tidak penting di bulan suci Ramadan. Besok sudah masuk bulan Sya'ban, sudah masuk bulan Ramadan, kurangi hal-hal atau perkumpulan-perkumpulan atau aktivitas media sosial yang gak ada gunanya buat kita semua, karena kita sudah mulai pemanasan nih untuk bisa lari kencang nanti di bulan suci Ramadan. Begitu ya teman-teman semua ya. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan masuki, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Masya Allah, Quran ini luar biasa. Quran hadir menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW. Sebagian dari kita bertanya, kenapa Quran disebut sebagai mukjizat? Kalau nabi-nabi lain mukjizatnya luar biasa teman-teman semua. Mukjizat Nabi Musa dari tongkat berubah jadi ular, ya kan? Mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, bayi bisa bicara atau menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Mukjizatnya Nabi Sulaiman, bala tentaranya tidak hanya manusia tapi jin dan juga hewan yang bisa bicara dengan hewan. Kan mukjizatnya tuh luar biasa, Masya Allah. Mukjizatnya Rasulullah salah satunya adalah Al-Quran. Ada apa dengan Al-Quran? Kenapa disebut sebagai mukjizat, sebagai sesuatu yang agung dan sesuatu yang hebat? Ada apa dengan Al-Quran? Al-Quran yang sampai pada kita sampai hari ini yang tidak ada perubahannya itu teman-teman semua, disebut sebagai mukjizat karena kehebatannya yang luar biasa. Kalau mukjizat nabi-nabi lain terjadi pada saat itu di kaum itu saja, nabinya nggak ada, mukjizatnya udah nggak ada lagi. Betul? Tapi Al-Quran, nabinya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum di zaman itu juga sudah tiada, tapi Quran sepanjang zaman sampai akhir nanti. Betul nggak? Quran walaupun nabinya sudah kembali kepada Allah, Qurannya masih terus ada, terus dipelajari, terus dibaca, terus dihafalkan. Itu salah satu kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat. Dan ketika Quran hadir, maka ia berhasil memindahkan pusat peradaban dunia. Dulu pusat peradaban dunia itu ada di Yunani, ada di Babilonia, India, Cina. Ketika ada Quran, maka pindah ke dunia Islam, ke Mekah, ke Madinah, ke Basra, ke Baghdad, ke Mesir dan sebagainya. Dan Al-Quran disebut sebagai mukjizat juga. Kenapa dia tidak bisa ditiru oleh manusia? Teman-teman coba lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-88. Kata Allah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan pernah bisa membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Nggak bisa ada orang yang buat ayat seperti ayat Quran. Nggak ada orang yang bisa meniru Al-Quran. Coba suruh satu orang buat kitab seperti Quran, buat tulisan-tulisannya, nggak ada satu orang pun yang sanggup untuk melaksanakannya. Kemudian apalagi mukjizat dari Al-Quran? Al-Quran kitab yang terjaga keasliannya, tidak dapat dipalsukan hingga akhir zaman. Makanya dalam surah Al-Hijr ayat ke-9 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah Allah lah yang benar-benar memeliharanya. Al-Qur'an terjaga keasliannya teman-teman semua. Dan Al-Qur'an mu'jizat, dia bisa dihafalkan. Coba sebutkan kitab di muka bumi ini, buku di muka bumi ini yang bisa dihafalkan persis kata-katanya dari awal sampai akhir buku. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Satu-satunya kitab buku yang bisa dihafalkan dari awal sampai akhir, dari anak-anak sampai orang tua, dari orang yang buta, orang nggak bisa dengar, orang yang memiliki kebutuhan khusus misalnya, bisa menghafalkan Al-Quran. Bahkan orang non-Islam aja bisa kok menghafalkan Al-Quran. Hanya saja bedanya mereka mau meneliti kebenaran Al-Quran. Jadi menghafalkan Quran tanpa iman, teman-teman semua. Kalau kita belajar Quran dengan iman, kita mengimani, kita mempercayai apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi itulah kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat yang sangat luar biasa. Beruntunglah teman-teman semua, teman-teman sampai hari ini memiliki Al-Quran di tangan teman-teman semua. Saya teringat satu video di mana pada saat itu para penghafal Quran dari seluruh dunia dikumpulkan, kemudian mereka diberikan Quran, kitab ya, diberikan buku yang berupa Quran. Akhirnya mereka dibagikan satu persatu. Kemudian mereka ditanyakan, silakan buka Qurannya, kata video tersebut. Kemudian ketika para penghafal Quran ini buka Quran tersebut, mereka tersenyum. Bukunya kosong, Qurannya kosong. Pernah lihat video itu? Nggak ada tulisannya sama sekali. Apa maksudnya? Kata mereka sambil tertawa. Kemudian seseorang ini mengatakan, bagaimana kalau itu benar-benar terjadi? Bagaimana kalau suatu hari nanti itu benar-benar terjadi? Quran dengan lembaran-lembarannya ini lenyap, tiada, hilang. Maka apa yang terjadi kepada dirimu? Kalau pertanyaan itu saya tanyakan kepada teman-teman semua, Quran silakan dibaca. Ketika kita buka, kosong, nggak ada apa-apanya. Kalau saya katakan, bagaimana kalau itu benar-benar terjadi? Engkau hanya bergantung kepada hafalan yang ada di kepalamu, teman-teman semua. Betul? Pertanyaannya sudah sampai mana? Ayat-ayat yang sudah dihafalkan, ditadaburi, dipahami. Celaka bagi orang-orang yang tidak punya hafalan sedikit pun. Maka apa yang terjadi ketika hal itu disampaikan kepada para penghafal Quran? Mereka menangis, teman-teman semua. Menangis. Mereka terseduh-seduh dan mengatakan, bagaimana aku bisa hidup tanpa Al-Quran? Al-Quran adalah obat dalam kehidupanku. Al-Quran adalah penghibur hatiku dikala aku sedih dan gundah, dikala aku merasa sepi, dikala aku merasa terpuruk. Quran adalah sahabat terbaik dalam kehidupanku di dunia. Bagaimana mungkin kalau Quran betul-betul hilang sementara hafalanku belum seberapa? Di mana aku harus kembali atau kemana aku harus minta pertolongan kalau Quran betul-betul hilang dari lembaran-lembarannya? Mereka katakan, aku tidak sanggup kalau hal itu terjadi. Teman-teman tahu nanti di hari akhir Quran akan benar-benar lenyap, teman-teman sekalian. Jadi sekarang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk terus bisa berinteraksi dengan Quran. Teman-teman semua tahu Allah Subhanahu wa taala punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa mereka? Yang namanya keluarga pasti adalah orang-orang yang sangat dekat hubungannya. Teman-teman, kalau teman-teman punya keluarga, pasti kalau ada apa-apa yang minta tolong antara keluarga sama teman yang jauh di sana, pasti yang kita tolong dan kita dahulukan adalah keluarga, betul? Karena keluarga punya hubungan yang sangat erat, terpantau oleh kita, yang kita dahulukan. Begitu pula dengan Allah. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa mereka? Ahlullah itu adalah ahlul Quran. Allah punya keluarga dari kalangan manusia, yaitu ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa bersahabat dengan Quran. Ahlul Quran bukan hanya orang yang hafal 30 juz Quran kemudian selesai, bukan. Ahlul Quran adalah orang yang setiap hari berinteraksi dan gelisah kalau dia meninggalkan Al-Quran. Yang disebut ahlul Quran adalah orang yang kalau ada apa-apa terjadi dalam hidupnya lari kembali kepada Quran, terus membaca Quran. Dia hibur hatinya dengan Quran. Quran dijadikan sebagai sahabat terbaiknya. Dia gelisah kalau dia meninggalkan satu hari tanpa berinteraksi dengan Quran. Quran, Bu, tidak hanya menjadi sahabat di dunia, sahabat di akhirat. Dia datang nanti di alam kubur. Dia datang dengan rupa yang bagus. Dia berupa amal saleh. Dia datang dengan rupa yang sangat bagus untuk melindungi kita. Dia datang nanti di hari akhir minta pada Allah, ya Allah ridhoi orang ini ya Allah. Karena saya ya Allah
dia tidak tidur di malam hari. Di siang hari harusnya dia sibuk, tapi dia sempatkan untuk membacaku. Ya Allah, ridhoi dia ya Allah. Quran datang sebagai pembela untuk kita. Makanya tadi doa yang kita baca, ya Allah jadikan Quran sebagai hujjah, sebagai pembela bagi kami di hari akhir ya Allah. Sebelum saya bahas lagi tentang keutamaan manfaat Quran dalam kehidupan kita teman-teman semua, saya mau cerita tentang kisah ibu saya sedikit yang berinteraksi dengan Quran. Ketika ibu saya setelah selesai haji, kemudian beliau di ICU di kota Mekah selama 11 hari, koma dengan ventilator. Kemudian dokter katakan sulit untuk sembuh, sulit untuk bertahan, dan alhamdulillah keajaiban Allah hari ini sampai hari ini sehat, alhamdulillah, dan kembali melanjutkan Qurannya. Ibu saya nggak berinteraksi dengan Quran secara mandiri hanya pada saat dia koma, beliau koma. Pada saat beliau sudah sadar kembali, beliau kembali berinteraksi dengan Quran. Itu pun pada saat beliau koma dengan ventilatornya, saya bacakan Quran ketika saya di ICU, dan ketika saya meninggalkan ICU saya putar murotal ayat suci Al-Quran. Maka setiap kali saya baca Quran, saya lihat air mata ibu saya menetes, teman-teman semua. Dan pada saat ibu saya koma, saya katakan ibu bertahan, ibu berjuang, karena perjuangan ibu belum selesai. Ibu saya adalah orang yang menghafalkan Quran sampai hari ini. Saya katakan pada ibu saya, ibu belum selesai, ibu janji, ibu katakan pada anak-anak ibu mau menyelesaikan, jadi berjuang. Alhamdulillah, Allah sehatkan sampai hari ini. Yang mau saya ceritakan pada teman-teman sekalian adalah mimpinya ibu saya. Wallahu a'lam, mimpi ini adalah sebuah kebenaran atau tidak, tapi ini mimpi orang yang sakit pada masa itu. Beliau ceritakan pada saya, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, ibu pada saat itu dalam keadaan yang tidur, terpejam matanya. Kemudian ketika membuka mata, ibu merasa ibu sendirian, jadi lagi tidur terus sendirian di sebuah tempat yang sangat luas, nggak kelihatan ujungnya di mana. Mungkin di tempat sepak bola kayak di mana, tapi nggak kelihatan ujungnya di mana, kata beliau. Dan pada saat itu gelap, tapi tenang, tidak ada suara apapun. Jadi ketika ibu membuka mata, ibu bertanya, saya di mana? Tiba-tiba dari kejauhan ada sosok yang sangat tinggi, kata beliau, yang tidak terlihat wajahnya, memegang Al-Quran yang bersinar dan menyala-nyala. Cahaya Quran itulah yang menerangi tempat itu sehingga menjadi sangat terang. Kemudian ibu merasa damai, merasa tenang, merasa aman. Ya sudah, ibu merem lagi, kembali tidur lagi, kata beliau. Itu cerita beliau pada saat beliau sedang dalam kondisi sakit, dan cerita itu disampaikan kepada kami. Wallahu a'lam, apa maksud dari mimpi tersebut, yang mana kami memahaminya adalah sebagai bagaimana Quran menjadi penolong dan pembela bagi kita di hari akhir nanti. Baik teman-teman sekalian, mari kita bahas sedikit mengenai manfaat Al-Quran supaya kita tidak menyia-nyiakan usia kita. Nggak ada kata terlambat dalam belajar Quran. Saya teringat beberapa belas tahun yang lalu saya menghadiri wisuda Quran. Paling kecil anaknya umur 7 tahun selesai 30 juz, paling besar 70 tahun nenek-nenek selesai juga 30 juznya. Ya, tidak ada kata terlambat dalam belajar Quran. Guru saya mengatakan tidak ada kata sibuk untuk bersama dengan Quran. Saya punya banyak sekali murid. Salah satu murid saya adalah seorang dokter yang punya banyak anak dan pasien yang sangat banyak. Susah baginya untuk berkonsentrasi dengan Quran, tapi dia minta izin kepada suaminya di hari Jumat, karena di Arab sana libur hari Jumat ya Bu. Dari pagi sampai siang, setengah hari beliau minta izin untuk pergi menyepi, menyendiri di satu masjid, karena beliau ingin menghafal dan murojaah kembali Al-Quran. Jadi harus ada waktu me time kita bersama dengan Tuhan kita, bersama dengan Rabb kita. Dalam waktu 24 jam sehari, masa nggak ada waktu sedikit pun untuk bisa berdua-duaan dengan Tuhan kita? Gak ada waktu sedikit pun untuk bisa membaca pesan-pesan cinta dari Tuhan kita. Maka dokter ini mengatakan kepada guru saya, hari Jumat setengah hari itu waktu yang tidak bisa diganggu-gugat, itu waktu khusus saya bersama dengan Quran. Kemudian guru saya mengatakan ada seorang ibu di Mesir, kata beliau, guru saya kebetulan orang Mesir Bu, kata beliau, tidak punya asisten rumah tangga, anaknya kecil-kecil, ada banyak anaknya. Kemudian yang beliau lakukan adalah sangat sulit ya untuk nyuri-nyuri waktu untuk bisa membaca Quran atau menghafalkan Quran. Bukan sekedar baca, tapi sudah hafal, mau menghafalkan Quran. Akhirnya yang beliau lakukan adalah Quran-Quran itu beliau kembali tulis di kertas yang lebih besar, beliau tempel di depan, di dapur kayak, jadi beliau tempel di dinding. Jadi ketika beliau masak, beliau baca tuh ayat suci Al-Quran itu. Dimanapun ada, beliau nyetrika, beliau tempel di dinding. Dimana ada ayat suci Al-Quran itu, beliau baca, diulang-ulang, dan beliau banyak mendengar, lama-lama akan menjadi hafal. Itulah effort, usaha yang dilakukan oleh seseorang. Tidak ada kata sibuk untuk bisa bersama dengan Al-Quran.